Terima kasih. Saya sangat senang dengan webinar ini dengan bertemu dengan para apresiator dari berbagai kalangan, termasuk dari Komisi ASN sendiri, juga dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari beberapa provinsi. Ya, buku yang saya baca mengenai 101 pengalaman dan pemikiran ASN Sontoloyo ini, dari yang ditulis oleh Pak Sumardi ini, akan saya bahas sebagai seorang pustakawan ya. Jadi kalau para apresiator tadi yang banyak membahas mengenai ASN-nya sendiri, saya akan membahasnya sebagai seorang pustakawan. Ya, kita tahu bahwa sebagian besar buku-buku mengenai birokrasi yang ada di perpustakaan itu adalah sebagian besar penuh dengan teori-teori tentang birokrasi, teori organisasi, teori birokrasi, dan berbagai macam teori. Nah, buku yang ditulis oleh Pak Sumardi ini sangat menarik karena ditulis dengan bahasa sehari-hari dan kita tahu sendiri dengan lancar berdasarkan pengalaman dari Pak Sumardi sebagai seorang auditor ASN barangkali. Ya, jadi ya, seperti itu, buku yang tidak terlalu teoritis, tapi enak dibaca sebagai seorang ASN. Ya, kosakata yang digunakan sangat kita kenal sebagai seorang pembaca atau pemustaka. Ya, buku ini juga meskipun sangat tebal, 600 halaman, kita bisa membacanya dari bab apa saja yang kita anggap sebagai itu sebagai bagian yang kita tertarik untuk membacanya. Ya, berbagi pengalaman mengenai ASN, mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh ASN ada dalam buku tersebut. Misalnya pada ASN yang belum lama bertugas sudah minta pindah, ada ASN yang tidak kompeten, ada yang sogok-menyogok ke sana sini. Nah, itu semua kalau kita lihat ada di berbagai macam bab-bab yang ada dalam buku tersebut. Dan kalau saya baca juga banyak beberapa antara bab ini saling terkait. Misalnya ada bab yang membahas tentang seorang sekretaris daerah yang ternyata aktif berpolitik di salah satu partai. Tapi di bagian lain ada juga tentang jejak digital seorang ASN yang kemudian akhirnya membuat dia terdepak dari birokrasi karena ketahuan bahwa beliau adalah seorang politikus, maksudnya yang aktif dalam hal politik, padahal ASN tidak seharusnya seorang yang aktif berpolitik. Ya, itu artinya saling terkait kadang-kadang. Ada juga beberapa yang saya lihat kalau di buku ini Pak Sumardi lebih banyak mengenai jabatan struktural sebenarnya. Beliau cenderung membahas tentang masalah-masalah yang birokrasi mengenai jabatan struktural. Ya, saya sendiri sebagai pejabat fungsional lebih agak mungkin tidak bisa dikatakan jauh dari masalah-masalah tersebut, tetapi bisa dikatakan tidak terlalu banyak terlibat dalam hal-hal politik barangkali kalau pejabat fungsional, ya. Ya, membaca juga buku ini, setelah saya lihat ternyata ada beberapa bagian yang tidak ada kaitannya dengan ASN. Misalnya ada bagian yang membahas mengenai nanas madu, ya. Yang ketika Pak Sumardi berkunjung ke satu tempat, beliau mencoba buah-buahan tersebut, buah nanas madu tersebut, ya. Dan ada juga mengenai ketika menderita terjangkit COVID-19, ya, itu juga tidak terkait dengan ASN sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada revisi atau cetak ulang dari buku ini, mungkin bagian tersebut bisa mungkin dikeluarkan, dikumpulkan dalam bentuk buku yang lain, ya. Ini cuma saya sebagai seorang pustakawan melihat seperti itu. Judul dari buku ini juga
kalau saya perhatikan misalnya 101 pengalaman pemikiran ASN Sontoloyo. Kalau saya lihat judulnya, mungkin sebaiknya 101 pengalaman dan pemikiran tentang ASN Sontoloyo, karena yang ASN yang bermasalah inilah yang banyak dibahas di sini. Ya, jadi seperti itu yang saya anggap ASN, apalagi yang catatan saya. Ya, saya kira seperti itu yang saya baca dari sekian banyak buku yang jelas bahwa buku ini sangat membantu pemikiran kita sebagai ASN untuk dari sisi lain, dari suatu pemikiran dari seorang autor dari komisi ASN. Kita bisa melihat begitu banyaknya permasalahan yang timbul dari berbagai ASN di seluruh tanah air yang bisa timbul dan bisa diadukan ke Komisi ASN Nasional, dan itu yang dikumpulkan oleh Pak Sumardi sendiri. Jadi buku ini sangat menambah pengetahuan kita mengenai seluk-beluk mengenai ASN, dan saran saya mungkin buku ini bagus dilayangkan kepada Pak ketika ASN lagi prajabatan. Ya, jadi ketika prajabatan itu dia akan banyak mengetahui bahwa inilah persoalan ASN yang mungkin dihadapi suatu saat kelak ketika mereka sudah menjadi PNS atau ASN. Ya. Saya kira demikian, Mas Dian, tanggapan saya sebagai seorang pustakawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.